Halo sahabat welder Indonesia. Salam sehat buat kita semua. Kali ini kita akan membuat konten tentang tips memilih regulator CO, ya, regulator CO. Di sini kita coba untuk perbandingkan antara beberapa merek, dan ingat, kita tidak di endorse. Oke, kali ini kita akan melihat beberapa tipe regulator. Ini mereknya Multipro, sudah kita gunakan dan menggunakan heater, sehingga sifat gas CO itu kan dingin, masuk ke regulator lalu keluar dengan suhu yang tidak begitu dingin, sehingga ketika digunakan untuk mengelas, hasil las akan lebih baik. Ini merek Multipro. Lalu ini kita juga sudah gunakan merek Multipro juga. Dia menggunakan dua kutub, ya. Jadi ini tipenya dua stage, two stage, sehingga gas masuk dikurangi tekanannya dengan menggunakan two stage, tapi tidak menggunakan heater. Nah, ini Multipro jenis two stage. Lalu ini merek Yamamoto. Dia single stage, tapi juga tidak menggunakan heater, sehingga ini tipe yang paling ekonomis. Lalu kita coba beli merek Wipro, menggunakan heater juga, dan merek Wipro ini kita beli karena kita juga sudah menggunakan, namun kali ini kita pertontonkan yang baru. Nah, pertama buat teman-teman, pada merek Yamamoto ini itu harganya sekitar 100.000 sampai 200.000. Nah, jadi produk ini sangat murah, dan pendapat saya cocok di kelasnya. Jadi di kelasnya. Namun ketika kita masuk di kelas industri, merek ini sangat tidak layak untuk kita gunakan. Namun ketika mungkin teman-teman punya akuarium atau hanya las CO yang satu hari beroperasi, mungkin hitungannya tidak full jam, 8 jam gitu, ini masih bisa memenuhi kebutuhan teman-teman sekalian, sehingga ketika menggunakan ini ya hanya pekerjaan rumah mungkin. Jadi mungkin ada orang yang suka ngelas tapi hanya pekerjaan rumah dan bukan industri, bisa gunakan ini. Nah, kelemahannya kenapa saya tidak merekomendasikan industri menggunakan ini, karena pertama kita lihat dari bahannya ini tidak terlalu kuat karena memang di kelasnya, ya. Lalu dia kelemahannya akan bocor, gasnya akan terbuang, sehingga bukan bocor tapi terbuang, sehingga karena utamanya adalah jika kita buat ini di sini komponen-komponen di dalam ini lemah atau lembek, sehingga mudah lolos gasnya, sehingga ketika lolos akan terbuang melalui ini, ya, lubang di bawah. Jadi sifat lubang di bawah ini adalah mereduksi tekanan yang sudah direduksi, namun terlalu besar maka akan dibuang di lubang di bagian bawah. Jadi pertama, komponen pegasnya itu, jika kalian tahu tipe cara kerja regulator itu ada dua pegas, yaitu pegas pertama di dalam dan pegas kedua ada di sini di katup ini. Nah, ketika dua ini tidak mengampu, dia akan keluar. Nah, ketika dia lemah, sifat bahannya ini karena tidak begitu bagus dan lemah, maka dia akan sering terbuang, sehingga kita banyak membuang gas CO. Jadi pendapat saya untuk merek regulator di kelas 100.000 sampai 200.000 cocok digunakan untuk pekerjaan rumahan saja, sehingga tidak direkomendasikan untuk industri bengkel las. Lalu
kita close yang ini, merek ini. Lalu saya akan mencoba menjelaskan teman-teman ini yang tipe kedua, yaitu merek Multipro. Merek ini sudah sangat bagus lah, terkenal di kancah dunia las Indonesia. Tipikal regulator ini cukup baik, jadi di kelas menengah ke bawah. Nah, harganya itu sekitar 400.000 sampai mungkin 600.000 di toko online ya. Dan ini sangat baik hasilnya bagus. Namun kenapa dia masuk di kelas menengah ke bawah? Karena komponennya masih belum cukup kuat. Dan sehingga permasalahannya sama dengan merek regulator yang sebelumnya. Dan ini sudah kita gunakan rata-rata 6 bulan. Jadi 6 bulan dia karena kurang sensitif, pegasnya sudah tidak akurat, maka gas CO-nya sering terbuang di bagian bawah ini. Nah, ini kelemahannya juga sama. Ketika kita buka ini, di dalam ada katup dan ini pegas di dalam. Nah, pegas ini kedua ini sudah lemah sehingga tidak begitu sensitif, sehingga ketika gas CO itu keluar dari titik tengah ini keluar terlalu banyak dan pegas yang ini bisa keluar masuk ya, bisa keluar masuk itu tidak bisa menahan pegasnya karena sudah kurang sensitif, sudah kita gunakan lama, maka dia CO-nya akan keluar dari lubang sini keluar. Nah, fungsi dari lubang ini juga sangat membantu kita ya, sehingga alat-alat kita juga tidak rusak, alat las kita juga tidak rusak. Nah, ini kelemahannya sama, ada di sistem pegasnya ini. Jadi pegasnya itu mereduksi tekanan gas CO yang dikeluarkan dari tabung agar bisa diterima oleh mesin las, mesin mic kita ya. Nah, itu kelemahannya di situ. Namun saya melakukan inovasi dengan cara membersihkan bagian dalam ini dan membuka bagian katup ini dan buka. Nah, bagian katup ini kita coba ganti dengan karet. Jadi di dalam ini ada per pegas untuk mendorong katup ya, katup di sini itu didorong supaya gasnya tidak keluar. Lalu sama ini bisa diatur, di setting di sini. Ini juga diputar, ini akan maju dan mendorong ini. Lalu gas akan keluar. Nah, disitulah fungsi katup. Nah, ini saya lakukan inovasi dengan cara mengganti ini dengan karet ban atau dengan plastik, sehingga yang intinya mencari bahan yang tidak mudah sobek dengan tekanan gas dan tidak mudah sobek dengan kondisi air, karena gasnya ada airnya. Nah, sehingga kita putuskan menggunakan karet ban dalam atau mika. Nah, itu sehingga ini gas yang saya bilang sudah tidak akurat. Nah, sehingga banyak gas CO yang kita terbuang. Ini coba saya kembalikan dulu, sehingga itu kawan-kawan kelemahan dari merek Multipro, dan kita juga tidak dibayar oleh tipikal ini. Namun regulator ini cocok digunakan untuk bengkel las tipikal sedang dan tidak sampai lembur terus digunakan hampir 24 jam. Itu saya tidak rekomendasi menggunakan merek Multipro regulator tipe ini karena jenis bahannya berbeda. Lalu kita mencoba, ini kita baru beli sekali, dan yang ini saya gunakan alat las saya rata-rata menggunakan ini, dan yang ini kita coba sekali
Dia tipe pentilnya tadi, tipe pegasnya tadi ada dua, yaitu di belakang dan di depan, sehingga lebih sensitif. Namun sekali lagi kita masih menemukan problem, yaitu problemnya ada di karet tadi yang saya jelaskan. Jadi karet di belakang itu sudah tidak bisa menahan gas, yang depan juga tidak, sehingga terjadi kebocoran gas di sini. Nah, kelemahan yang ini kita tidak bisa melakukan inovasi karena yang belakang kita sulit untuk membukanya, sehingga ketika kita hanya perbaikan di bagian depan itu masih tidak sesuai harapan kita, sehingga kalau ini harganya kira-kira sekitar 600.000 kurang lebih ya, 600.000. Cuman kita baru beli sekali dan kita gunakan selama 4 bulan sampai 3 bulan, lalu terjadi kebocoran dan kita tidak bisa melakukan inovasi, sehingga untuk tipe regulator ini harganya cukup lumayan, namun saya tidak begitu merekomendasikan. Nah, mungkin masukan buat PT ini Multipro ya, produk Multipro ini yaitu menyediakan suku cadangnya, sehingga ketika kita gunakan produknya kita bisa mengganti suku cadang di dalamnya dengan enak, sehingga kita akan lebih setia menggunakan Multipro. Nah, kenapa saya juga, jadi yang produk yang tipikal ini sensitif sekali, sensitif sekali, beratnya juga berat sekali dan bahannya bagus sekali. Namun tadi ketika karet di dalam itu sudah aus, kita tidak bisa mengganti atau tidak bisa melakukan inovasi, sehingga percuma kita buang. Kita sudah tidak bisa menggunakan ini ya. Kalau kita paksakan gunakan ya hanya gas CO kita yang terbuang terlalu banyak. Nah, itu saja, sehingga pendapat saya kurang kurang merekomendasikan menggunakan produk Multipro tipe ini. Jadi saya masih menggunakan produk tipe Multipro yang ada heaternya, dan saya terus terang saja berharap pada Multipro untuk memberikan suku cadangnya dan dijual di toko atau di service centernya. Nah, lalu ini yang sudah kita gunakan ya. Jadi di dalamnya juga bahannya bagus, kuat, dan kita bisa melakukan inovasi. Ketika rusak bisa kita ganti sendiri, sehingga paling tidak umur regulator ini dengan harga 400 sampai 500.000 itu bisa hidup selama kira-kira 1 tahun. Nah, lalu kita masuk ke merek Wipro ya, Wipro. Nah, ini kita juga gunakan di mesin las kita 4 unit. Ini juga kita gunakan 4 unit. Jadi hampir jauh lah penggunaannya. Kita simpulkan lebih sedikit awet Wipro. Nah, ini coba kita buka dulu, kita rilis. Ini baru kita beli di online, dan kita juga tidak mendapat sponsor ya dari Wipro maupun Multipro. Ini kita gunakan tipe TR05H. Bentuknya sama dengan Multipro ya, ini bentuknya sama, persis sama. Juga diatur di sini, juga bisa diatur. Nah, ini baru. Ini merek Wipro itu harganya sekitar 700.000 paling murah, dan paling mahal sekitar 1 juta. Jadi bisa kalian cek di online atau di toko-toko terdekat, itu harganya berkisar sekian. Nah, pada merek Wipro ini persis sama, bentuknya sama, mungkin beratnya sama, materialnya juga sama. Ini harganya 700.000, tapi kita gunakan di 4 unit alat las kita. Ini bertahan tanpa kita bongkar itu selama 6 bulan. 6 bulan baru kita bongkar untuk kita ganti. Lalu dia juga bisa bertahan hampir 1,5 tahun sampai 2 tahun untuk merek Wipro dengan harga 700.000 sampai 1 juta. Nah, 2 regulator ini saya merekomendasikan buat teman-teman yang memiliki industri las
menggunakan mesin mic itu pakai dua regulator ini dengan tipe heater, cocok dengan menggunakan merek Multipro dan Wipro. Nah, bengkel las saya bekerja dari jam 8 sampai jam 4 non-stop tanpa henti, tapi tidak melakukan lembur. Jadi jam malam itu jarang kita gunakan, jarang sekali. Dan itu kita gunakan dalam satu hari full. Dan ada 8 unit, 4 unit menggunakan Wipro dan 4 unit menggunakan Multipro. Nah, kesimpulan saya, bagi teman-teman yang memiliki bengkel dengan kapasitas seperti itu, artinya dalam satu hari mesin las tidak mati, menggunakan gas terus menerus, dengan ketahanan 6 bulan, itu saya rekomendasikan jika teman-teman mempunyai anggaran yang cukup, saya sarankan menggunakan Wipro. Namun jika teman-teman anggarannya terbatas, saya sarankan menggunakan Multipro. Nah, Multipro ini jadi ketika dia rusak bisa kita perbaiki, di dalamnya kita ganti spare partnya menggunakan inovasi kita sendiri, itu dia bisa bertahan sampai 1 tahun. Yang ini 1,5 tahun sampai 2 tahun itu bisa bertahan. Ya selisih 300.000 sampai 400.000 ya, kira-kira selisih itu. Namun kita bisa gunakan hampir selisihnya hampir 1 tahun, yang ini 1 tahun, yang ini sampai 2 tahun. Nah, kenapa 1 tahun itu sudah tidak bisa digunakan? Jadi kasusnya ini teman-teman. Jadi barangnya masih bagus, bodinya masih bagus, cuma tadi yang ada bautnya di sini sudah tidak sensitif atau sudah banyak kerusakan atau dol, kalau bahasa Jawanya dol ya. Jadi sudah bahannya sudah tidak bisa menahan tekanan gas lagi, sehingga kita harus perlu ganti. Tapi bodinya masih bagus, bodinya dalamnya masih bagus, heaternya masih bagus, ininya juga masih bagus. Jadi saya sarankan jika teman-teman juga punya bengkel itu tadi, juga jangan ganti-ganti merek. Karena apa? Ketika you beli Multipro, nanti yang stok lama seperti ini jika terjadi kerusakan bisa kita ganti, bisa kita kanibal ya, bisa kita tukar. Dan Multipro dan Wipro hampir sama di dalam drat-dratnya juga, drat-dratnya hampir sama, sehingga mereka berdua bisa saling kanibal. Dan itu harus kita lakukan ya di bengkel dengan anggaran budget yang harus kita hemat untuk kondisi saat ini. Ya bagaimana caranya jika kita tidak bisa beli, ya kita bisa mengkatibal 2 tipe unit ini. Lalu sebenarnya masih ada lagi merek lain yang agak lebih bagus, sekitar harganya 1 jutaan. Mungkin ada merek Morris dan lain sebagainya, itu mungkin juga menjadi rekomendasi teman-teman yang memiliki bengkel di mana mesin lasnya bisa hidup selama mungkin 16 jam atau 12 jam dalam 24 jam. Itu saya sarankan menggunakan Morris, karena 2 unit ini pendapat saya sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi begitu teman-teman, review kali ini saya kembali lagi, saya tidak disponsori oleh merek, dan saya hanya ingin berbagi pada teman-teman, berbagi cerita bagaimana keluh kesah kita mengelola bengkel las di Indonesia dengan harga barang-barang ini yang cukup lumayan mengurangi budget atau menambah budget ongkos produksi kita. Sehingga begitu teman-teman, mohon maaf jika ada kata salah. Salam sehat sahabat Indonesia, sahabat welder Indonesia, salam sehat. Terima kasih.